Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa dim wa an'im wa tafaddal barik bijalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa ashrafi ubadik as'adil arabi wal ajam wa imami thaibata wal haram wa tarjumani bilisanil qidam wa manba'il ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam Abil Qasim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad zidhu syarafan ya Rabb ya Rabbi wa karaman wa ta'ziman wa rif'atan wa mahabatan wa birra wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an dhawil fakhril aliyyi wal qadril jali sadatina wa a'immatina wa mawalina Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali Al-Hasan thumma Al-Husain wa an baqiyati sahabati wa qurabati Rasulillah sallallahu alaihi wa alaihim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila hadrati sadatina wa mawalina Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubiyyin wasyuhada'i wal awliya'i was salihin wal qurra'i wal mufassirin wal fuqaha'i wal muhaddithin wasairis sadatis sufiyyatil muhaqqiqin wal arba'atil a'immatil mujtahidina wa muqallidihim fid din wal ulama'il amilin wa jami'i masyayikhina fid din khususan ila hadrati nabiyillah Khidir Balia bin Milkan alaihi salam hadrati sultanil awliya Gautil a'zam qutubil alamin sayyidi syekh Abdul Qadir al-Jilani qaddasallahu sirrah sayyidi syekh Sahbahauddin an-Naqsyabandi Al-Imam Ahmad Al-Ghazali Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddadi Sahibir Ratib Sayyidi Syekh Muhammad Salman Sayyidi Syekh Abil Qasim Junaidi Al-Baudadi Sayyidi Syekh Ma'ruf Al-Karhi Sayyidi Syekh Sirri As-Saqati Sayyidi Syekh Habibi Al-Ajami Sayyidi Syekh Hasan Al-Basri Sayyidi Syekh Ja'far As-Sadiq Sayyidi Syekh Yusuf Al-Hamadani Sayyidi Syekh Abi Yazid Al-Bustami Syekh Ahmad Khatib Syambas Syekh Tolhah Kalisapu Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad Syekhina wa Maulana Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin wa ila hadrati Syekhina wa Maulana wa Mursyidina Syekh Sahibul Futuh Qutbur Rabbani wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum annallahal karima yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati syekhina wa maulana al-imam Ahmad bin Ali al-Buni, Syekh Ahmad Badawi, Syekh Ahmad Baydawi, Syekh Ibrahim ad-Dasuqi, Syekh Ahmad Kabir Ar-Rifa'i, Al-Imam Abil Hasan Asyadili, Syekh Qurratul Ain, Syekh Syarif Hidayatillah, Mbah Kuwu Sangkan, Syekh Datil Kahfi, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Ampel, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Jumadal Kubro, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Daman Huri Batu Ampar, Mbah Yusuf Kali Anget, Mbah Maksum Lasem, Mbah Sambu Lasem, Mbah Hasim Asy'ari, Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Hasan Mangli, Mbah Hasan Munadi, Mbah Hasan Dipuro, Sultan Hasanuddin Banten, Syekh Maulana Yusuf, Syekh Soleh bin Abdurrahman Gunung Santri, Syekh Asnawi Caringin, Syekh Mansuruddin Cikaduan, Syekh Daud Gondang, Sunan Rahmat Suci, Syekh Abdul Muhyi, Syekh Abul Iman Eyang Boros Ora, Raden Arya Wiratanu Datar, Syekh Abdul Jabbar, Syekh Kirom, Syekh Toha, Syekh Ateng Tasawuf, Ustadina Raden Umar bin Haji Jahiri, Abuya Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir, Guru Muhammad Thohir bin Ja'man, Guru Marzuki bin Mirsad, Raden Arya Pekandangan, Mbah Kandong, Kiai Haji Muhammad Seman, Kiai Haji Hasan Basri, Kiai Haji Mursyid Kamil, Raden Ibrahim, Raden Sairin, Raden Jaya Kusuma, wa ila hadrati jami'i awliya illah min masyariqil ardi ila magharibiha, wa ila hadrati jami'i sahibil karamah fi hadhil wilayah, wa khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab annallahal karima yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i qurabatina wa jami'i masyaikhina wa man lahu haqqun alaina wa man ahsana ilaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila hadrati abina adama wa ummina hawa wa jami'i rijalillah al-mawjud fi hadzal majlis wa ila jami'i arwahi amwati sahibi hadzal majlis wa biniyati syifa wa sihhah wa salamah wal afiyah wal barakah wa jalbir rizqi wa daf'il bala lana wa li ahlina wa li qurabatina wa li jama'atina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bijahi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
wa bijahi nabiyillah Khidir Balia bin Milkan alaihi salam, wa bijahi sultanil awliya sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah, wa bijahi syekhina wa maulana Syekh Ahmad sahibul wafa tajul arifin, wa bijahi syekhina wa mursyidina Syekh sahibul futuh qutbur rabbani, wa bijahi syahri Ramadan, wa bijahi ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seperti biasa kita baca Ummul Quran surah Al-Fatihah satu kali lagi. Kita mohon kepada Allah, terkhusus untuk orang-orang yang sudah membantu pembangunan pondok pesantren Az-Ziyadatus Shalihat. Mudah-mudahan apa yang sudah mereka infakkan disampaikan ke makam almarhum almarhumah semua keluarga mereka yang sudah diniatkan. Mereka semua beserta keluarga besarnya selalu diberikan nikmat sehat wal afiat, diberikan nikmat panjang umur, diberikan keberkahan dan kesuksesan dunia dan akhirat. Semua hajatnya diluluskan oleh Allah, urusannya dimudahkan oleh Allah, apa yang diniatkan dikabul dan diijabah oleh Allah. Juga mudah-mudahan mereka semua selalu diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah, dan apa yang sudah diinfakkan dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini jadi kosong begini ya? Itu pada dempet-dempetan. Bang Edek baju, Bang Ipulnya belum hadir. Bang Arif, majuan Bang Arif. Bang Tony belakang awat, Bang Tony. Baca aja udah ketemu Kiai. Hah? Udah. Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Al-Majalisus Saniyah, halamannya nomornya nomor
16, iya. Qauluhu wa shaumi ramadhana, itu dia. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 baris dari atas. Kiai Asli udah ketemu Kiai? Kiai Dilah udah ketemu? Pak Yusuf udah ketemu Pak Yusuf? Mang Budin udah ketemu? Mang Jamal udah? Bang Jamal Gede udah ketemu? Bang Mak udah ketemu udah? Mang Debleng udah ketemu? Mang Manta udah? Bang Alpan? Sendiri Bang Alpan? Hah? Kalau Oman mah jangan pakai disebutin dia. Mang Sidik mana Mang Sidik? Lagi halangan. Kalau Bang Amin, mana Bang Amin? Iya, siap. Bang Tony udah ketemu Bang Tony? Ibu-ibu belakang udah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mang Manta belum nyampe. Mang Manta ada belakang, biasanya di depan, belakang. Udah biarin di situ. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qauluhu wa shaumi ramadhana. Ramadhana Bang Heri ya, bukan Maradona. Maradona. Nawaitu soma godin an ada ifardi syahri Maradona. Hadza huwa ruknul khamisu min arkanil islami. Ini merupakan rukun yang kelima dari rukun Islam. Ini kalau guru ngaji ngajarin begini keder ini. Rukun Islam ada 5. Ucap 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, bayar zakat, menunaikan ibadah haji, berpuasa bulan Ramadan. Keder aja pokoknya gitu. Waja'a fi riwayatin taqdimuhu 'alal haji, dan juga terdapat keterangan dalam riwayat yang lain didahulukannya puasa atas haji. Nah, ini yang sering dipakai nih. Jadi puasa rukun yang keempat. Wa huwa riwayatul aktari, dan itu merupakan riwayat kebanyakan para ulama hadis. Wa wajuhuhu anna shauma fi kulli amin. Alasan kenapa puasa lebih didulukan dalam susunan rukun Islam, bahwasanya puasa dikerjakan setiap tahun. An-nasoma fi kulli amin, bahwasanya puasa dikerjakan setiap tahun. Wa wajhu ma huna ma fihi min tansyitin nafsi wa irdaiha bima fihi minal masyaqqati wa badlil mali. Sedangkan alasan dari riwayat yang ada di sini kenapa haji didahulukan dibanding puasa, berdasarkan apa yang ada di dalam ibadah haji, min tansyitin nafsi, daripada memaksakan diri, wa irdaiha, dan membuat nafsu itu rela, bima fihi minal masyaqqati wa badlil mali, dengan perbuatan yang ada di dalam haji dari berbagai macam kesulitan dan menghabiskan uang yang banyak.
Kenapa? Alasannya di sini haji didahulukan karena haji lebih berat. Gitu. Kalau puasa cuma modal badan doang, kalau haji modalnya badan dan harta. Gitu. Makanya puasa didahulukan. Haji didahulukan. Kalau tadi kalau riwayat yang banyaknya yang puasa itu didahulukan, alasannya karena puasa dikerjakan setiap tahun. Kalau haji bagi yang mampu aja gitu. Alasannya tuh. Wasomu fil lugati al imsaku. Puasa menurut bahasa adalah menahan diri. Wa minhu qauluhu ta'ala hikayatan an Maryam inni nadartu lirrahmani shauman ay imsakan wa sukutan anil kalami. Di antaranya yang menjadi dasar bahwa puasa itu diartikan menahan diri yaitu firman Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang Maryam, inni nadartu lirrahmani shauma, sesungguhnya aku bernazar kepada Allah aku akan berpuasa. Ai imsakan wasukutan anil kalami, artinya menahan diri dan berdiam diri dari berbicara. Dan itu memang paling sulit ya. Kalau cuma puasa makan, puasa minum, masih banyak yang kuat. Yang sulit itu puasa tidur sama puasa ngomong, itu sulit. Apa Ustaz? Ya? Puasa tidur. Kagak tidur 3 hari, apa 7 hari gitu. Kagak tidur, puasa tidur namanya. Ini juga puasa ngomong 3 hari gitu, puasa ngomong, diem manyun aja. Kayak limban. Limban mah kagak ngomongnya kalau di TV doang, di rumah mah ngomong kali dia. Apaan? Oh iya mah. Iya. Itu puasa yang paling sulit tuh, puasa ngomong. Maryam dulu nazarnya begitu, kalau saya mau puasa ngomong 3 hari, gitu, puasa ngomong. Karena mah gampang, ada HP, nggak ngomong ya udah sambil WhatsAppan aja. Wa fi syar'i imsakun anil muftiri, itu pakai sin itu ya, bukan pakai sod. Anil muftiri ala wajhin makhsusin ma'an niyati. Dan menurut syara puasa yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan dengan cara-cara tertentu disertakan dengan niat. Wal aslu fi wujubihi qoblal ijma'i qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum ay minal umamil madiyati. Dan dasar tentang wajibnya puasa sebelum ijma' ulama yaitu firman Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu, yang udah kita hafal banget artinya. Amr, wahai orang-orang yang beriman, yang enggak beriman enggak hai. Apa Ustaz? Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Ai minal umamil madiyati, artinya dari umat-umat terdahulu. Qila ma min ummatin illa, itu kurang alif tuh, harusnya illa. Cetakan ini banyak ininya nih. Illa aujaballahu alaihim ramadhana illa annahum dhallu anhu. Ada ulama yang berpendapat
Setiap umat, mau yang sekarang ataupun umat-umat terdahulu, illa aujaballahu alaihim ramadhana, pasti Allah mewajibkan puasa Ramadan kepada mereka. Illa annahum dhallu anhu, bedanya mereka banyak yang tersesat darinya, banyak yang sesat. Padahal diwajibkan tapi nggak mau ngerjain. Apalagi zaman sekarang. Banyak orang-orang yang meninggalkan kewajiban puasanya. Apa? Ayo, kenapa? Iya. Wa akhbarun kahadzal khobari, dan berdasarkan khobar seperti khobar yang sedang kita baca ini. Wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam bunyal islamu ala khamsin, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibangun Islam ini di atas 5 hal. Jangan 5 perkara ya. 1 perkara dia lama, apalagi 5. Wa furidu fi sya'bana fi sanati taniyati minal hijrati, dan puasa ini difardukan di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Udah tuh. Wa arkanuhu talatatun, dan rukun puasa ada 3. Selama ini Ustaz Satir tahunya ada 2. Sekarang nambah ada 3. So'imun wa niyatun wa imsakun anil muftirati. Yang pertama harus ada orang yang berpuasa. Yang kedua niat. Yang ketiga menahan diri dari segala yang membatalkan. Makanya biasanya kita so'imunnya dihilangin tuh. Ya namanya orang puasa pasti ada yang berpuasa gitu. So'imun, orang yang berpuasa, niat dan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Wa yajibu shaumu ramadhana bi ahadi amroini bi ikmali sya'bana talatina yauman aw ru'yatil hilali lailatat talatina min sya'bana. Dan wajib puasa Ramadan dengan salah satu 2 alasan. Bi ahadi amro ini dengan salah satu 2 alasan. Yang pertama, bi ikmali sya'bana talatina yauman, yaitu menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Au ru'yatil hilali lailatat talatina min sya'bana, atau melihat teka al-hilal atau melihat hilal pada malam 30 bulan Sya'ban. Wa wujubuhu ma'lumun minad dini bid-darurati, dan kewajiban puasa ini diketahui dari agama, dari syariat agama secara doruri. Bocah ge paham itu mah bahwa puasa wajib. Faman jahada wujubahu fahuwa kafirun. Alifnya nempel sama lam itu, enggak nempel sama ro. Orang yang menentang kewajiban puasa fahuwa kafirun, maka dia dihukumi kafir. Illa ayyakuna qoriba ahdin bil islami, kecuali bahwa dia baru masuk Islam. Kecuali orang yang baru masuk Islam, au nasya'a ba'idan 'anil ulama'i, atau orang yang tinggal jauh dari ulama. Baru dah itu mengingkari kewajiban puasa dimaaf kalau baru masuk Islam atau jauh dari ulama. Nah, kalau sekarang kita lihat ada orang kagak puasa di tengah jalan, pinggir jalan gitu, udah anggap aja baru masuk Islam gitu. Bang Heri misalkan kita lihat lagi minum aja tengah hari bolong, siang-siang bulan puasa, kita anggap aja baru masuk Islam dia gitu. Mu'alaf.
Waman taroka saumahu ghairu jahidin min ghairi udrin kamarodin wasafarin ka'an qala as-saumu wajibun alayya walakin la asumu hubisa wa muni'at ta'amu wasyarabu naharon liyahsulalahu suratu dzalika. Waman taraka saumahu, dan orang yang meninggalkan puasanya ghairu jahidin, tapi tidak mengingkari kewajiban puasanya, min ghairi udrin, meninggalkannya tanpa ada uzur, kamarodin, seperti sedang sakit, wasaparin, dan dalam perjalanan, ka'ankola, seakan-akan dia berkata, as-saumu wajibun alayya, saya tahu puasa itu wajib atas saya, walakin la asumu, tapi saya tidak puasa. Dia tahu bahwa puasa wajib, tapi dia nggak puasa. Hubisa, maka dia, orang itu, dipenjarakan. Abang Mak, dipenjara. Wa muni'at ta'amu wasyarabu naharon, dan tidak diberikan makan dan minum pada siang hari. Liyahsulalahu suratun bidzalika, agar terhasil baginya gambaran orang yang sedang berpuasa. Biar dia kayak orang puasa juga, nggak makan juga siang-siang begitu. Kita penjarain, kita nggak kasih makan, gitu. Biar dia kelihatan kayak orang puasa juga, gitu. Meskipun dia nggak puasa. Gitu. Apaan Bang Budin? Di dunia ini mah, jadi begitu kita ngeliat ada orang kagak sholat, nggak puasa, pikir jalan, langsung kita tangkep, kita masukin ke kamar, kita kunciin, jangan kasih makan, jangan kasih minum, begitu. Ntar maghrib baru buka, begitu. Tuhu bisa wa muni'at ta'amu wasyarabu naharon. Amar. Apaan Bang Budin? Sama kayak orang yang sedang halangan lagi head gitu kan, perempuan. Enggak mentang-mentang dia lagi ada halangan, tiba-tiba siang-siang lagi makan aja gitu. Mana bareng-bareng ke tukang bakso makan. Alasannya saya lagi head. Tetap aja harusnya dia juga gitu. Minimal kalaupun mau makan ya jangan di tempat umum, di rumah aja gitu. Masalahnya gitu. Agar dia terlihat orang yang puasa, seperti orang yang puasa. Tetap aja harusnya nggak mentang-mentang lagi halangan, lagi jajan aja siang-siang, ngemil aja, makan. Meskipun dia tidak puasa, dia tetap dapat pahala imsak jadinya, pahala menahan diri dari makanan. Amang Sarif. Wa qad qila inna shauma umumun wa khususun wa khususul khususi. Ada ulama yang menjelaskan sesungguhnya puasa itu ada 3. Ada puasa umum, puasa khusus, dan puasa khususil khusus. Atau kalau bahasanya khawasul khawas. Ada puasa umum, puasa khusus, dan puasa khawasil khawas, khususil khusus. Fasaumul umumi huwa kafful batni wal farji an qasdi syahwati. Puasa umum yaitu menahan perut dan kemaluan dari mengikuti syahwat, dari menuruti syahwat. Itu rata-rata kita dah ini puasanya, puasa umum. Cuma kagak makan, kagak minum, sama kagak begawe sama bini doang. Puasa umum tuh. Bang Heri, Bang Hendrik, puasa umum. Ngomongin orang ayo, maksiat ayo gitu. Cuma
gedeg sama orang masih gitu. Itu namanya puasa umum. Wa shaumul khususi huwa kafus sam'i wal basari wal lisani wal yadi war rijli wasairil jawarihi anil atami. Sedangkan puasa khusus yaitu menjaga pendengaran, penglihatan, lidah, tangan, kaki dan semua anggota badan dari perbuatan dosa. Itu puasa khusus dah. Makanya biasanya kalau orang yang puasa khusus, begitu puasa dia di rumah aja nggak kemana-mana. Karena namanya zaman sekarang kalau udah keluar rumah ada aja tuh yang nyebabin dosa. Tapi bukan tidur Bang Farhan, ntar di rumah aja tidur doang lagi, kagak gitu. Tetap aktivitas. Ini saya puasa khusus di rumah aja nggak kemana-mana. Itu tidur tapi nyari dari pagi sampai sore, sama aja bohong itu mah. Ya mirip-mirip pengajian mau tidur. Gitu. Itu puasa khusus namanya. Dan itu kalau yang puasa khusus ini tanpa diniatkan pun kita sudah bisa menjalankan. Gitu. Puasa khusus. Makanya kalau puasa umum itu ada waktunya dari subuh sampai maghrib. Kalau puasa khusus itu setiap saat. Selama 24 jam kita terus puasa. Puasa khusus. Jarang dah di kita yang kayak begini nih. Kalau pas puasa itu sampai bisa menjaga semua anggota badan dari perbuatan dosa, jarang yang bisa. Oke, namin kayak cukup itu. Kayak asli kali? Enggak, jadilah. Nah, harusnya kita meningkat nih. Jangan sampai kita betah di puasa umum aja. Minimal kita bisa mencapai tingkatan puasa khusus. Ya mana? Naumuso ini ibadatun. Ya karena malamnya qiyamul lail. Malamnya qiyamul lail gitu. Dari maghrib sampai subuh dia zikir, dia ngaji, dia taraweh, dia sholat malam kan gitu. Pas paginya habis subuh ngantuk. Nah itu namanya shaumun naimi ibadatun. Puasanya orang yang tidur, terbalik. Tidurnya orang yang puasa ibadah. Karena malamnya dia isi dengan qiyamul lail. Gitu. Nah kalau yaitu artis secara ini ya, secara hakikatnya gitu. Jadi naumus shaimi ibadatun artinya itu tidurnya orang yang puasa, karena biasanya orang yang tidur itu kupingnya nggak denger, matanya nggak jelalatan, lidahnya nggak ngomong, tangannya terjaga dari maksiat, kakinya juga terjaga dari maksiat. Itu maksudnya ke sana. Makna secara hakikatnya gitu. Kalau secara zahirnya itu tadi. Begitu Kiai. Naumus shaimi ibadatun, kalau secara tasawufnya ya seperti itu memang. Tidurnya orang yang puasa artinya tidurnya itu menjaga anggota badannya dari perbuatan maksiat. Gitu. Bukan tidur pulas, bukan. Gitu. Apa Ustaz? Gitu. Cuma kadang-kadang disalah artiin tuh mau Farhan, mau Oman gitu. Beralasan. Kan tidurnya orang puasa kan ibadah, tidur aja. Padahal artinya tidur di situ kalau secara hakikatnya dia jaga semua anggota badannya dari perbuatan maksiat. Gitu. Bahkan waktu dulu kita baca kitab Minahus Saniyah kan gitu. Salah satu rahmat yang Allah berikan, salah satu kasih sayang yang Allah berikan buat hambanya yang tukang maksiat itu dikasih sering tidur. Gitu. Karena minimal begitu dia tidur kagak maksiat lagi. Gitu. Salah satu bentuk kasih sayang Allah itu, daripada dia melek maksiat mulu udah kasih tidur aja gitu.
Jadi artinya tidur di situ kalau secara hakikatnya ke sana. Dia jaga anggota badannya dari perbuatan dosa. Tapi kalau secara zohirnya seperti itu. Malamnya dia qiyamul lail sampai pagi, atau qailulahnya namanya. Qailullah. Apa Ustaz? Itu ya. Itu puasa khusus. Ya kalau bisa kita seperti ini. Makanya dulu gue bilang kalau emang bener-bener mau puasa mah ya udah jangan kemana-mana, di rumah aja. Gitu. Udah kita zikir, kita tadarus, kita ibadah di rumah. Gitu. Kalau keluar, apalagi zaman sekarang, pasti ada aja hal yang bikin menyebabkan kita melakukan maksiat. Gitu. Puasa khusus namanya. Dan tadi kalau puasa umum ada batas waktunya, tapi kalau puasa khusus itu selama 24 jam. Wa shaumu khususil khususi huwa saunul qalbi anil himamid daniyati wa kaffuhu amma siwallahi ta'ala bil kulliyati. Sedangkan puasa khususil khusus yaitu menjaga hati dari berbagai macam pikiran-pikiran yang hina dan menjaga hati dari semua makhluk selain Allah Ta'ala secara keseluruhan. Jadi puasa khususul khusus artinya dia isi hatinya hanya terus mengingat Allah. Dengan hanya terus mengingat Allah. Itu khususul khusus. Nah kalau para nabi itu hatinya begitu geser sedikit dari Allah langsung batal puasanya. Kemudian kalau yang khusus kan tadi begitu dia maksiat batal puasanya. Kayak hadis apa? Khamsun yuftirnas shaima. Ada 5 hal yang membatalkan puasa. Yang pertama al-ghibatu, gibah, wal kidbu, bohong, wan namimatu, adu domba, provokasi, wal yaminul kaldibu, sumpah palsu, yang terakhir wan nazru bisyahwat, dan memandang dengan syahwat. Itu membatalkan puasa. Itu puasanya orang khusus gitu. Dengan begitu berarti puasanya batal. Apa man? Ada dua pendapat itu ulama juga. Ada yang bilang cuma pahalanya yang hilang. Ada ulama yang betul-betul memang ya batal semua gitu, bukan cuma pahalanya doang hilang. Gimana Ustaz? Itu puasa khusus. Kalau puasa khususil khusus, hatinya selama berpuasa dia hanya ingat kepada Allah. Apanya? Kita gue bisa mumpudin, asal dilatih aja. Kita gue bisa. Memang susahnya bukan main gitu. Ya artinya kan kenapa dijelaskan seperti ini? Artinya kita dianjurkan untuk memilih puasa yang terbaik, puasa khususul khusus. Gitu. Artinya kita semua bisa sebenarnya. Gitu. Kalaupun yang terakhir ini nggak bisa, ya minimal yang kedua ada puasa khusus. Jangan sampai puasa sama puasa tapi ngomongin orang mah ayo baik, gedeg mah terus, ngata-ngatain orang ayo, maksiat tetep. Itu masalahnya. Jangan sampai puasa kita cuma sekedar nahan lapar sama nahan aus doang. Dan sampai dijelasin begitu, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa dan yang dia dapatkan dari puasanya cuma lapar sama aus. Hah? Iya. Ya cuma nahan lapar sama aus doang. Itu yang kalau kata Bang Hendrik puasa boleh kentut itu dia. Apa? Ustaz? Puasa boleh kentut.
Ya karena puasanya cuma nahan lapar sama nahan haus doang. Kosong gitu. Ya kewajiban sih gugur gitu. Kewajiban berpuasa di bulan Ramadannya gugur. Tapi nggak kayak orang-orang mah begitu kelar bulan Ramadan kan kayauma waladatuhu ummuhu. Dia meninggalkan bulan Ramadan dan dia seperti baru dilahirkan oleh ibunya, bersih badannya, suci badannya. Dosa-dosanya hilang semua. Gitu. Itu kalau puasanya bukan cuma nahan lapar sama haus doang, bukan puasa umum. Gitu Kiai. Makanya minimal kita ningkat yang kedua dah, puasa khusus gitu. Minimal tuh jangan sampai puasa umum doang gitu. Kamin soim apanya ya tetep itu mah kagak puasa ya tetep aja dapat baju baru mah. Malah kadang-kadang girohan yang kagak puasa beli bajunya gitu. Abang Heri iya sih, sama-sama baru gitu. Kokohnya baru, sarungnya baru, tapi hatinya, badannya nggak baru. Kan dua tuh yang terkenal kan, yang sering kita baca tuh. Kam min shaimin laysa lahu min siyamihi ilal ju' wal atosh wa kam min qaimin laysa lahu min qiyamihi illa ta'ab was sahar. Berapa banyak orang yang puasa tapi yang dia dapat dari puasanya hanya lapar dan haus, dan berapa banyak orang yang qiyamul lail di malam bulan Ramadan yang dia dapatkan dari qiyamul lailnya cuma encok sama pegel, mengantuk. Apa Bang Heri? Ya karena itu tarawih cuma sekedar ngejar bilangan. Makanya dua-duanya tuh, puasanya cuma dapat lapar sama haus, tarawihnya cuma dapat encok sama pegel doang. Iya, silakan Kiai. Ngaji tiap malam termasuk khusus ya. Ngaji tiap malam. Kalau ngaji tiap malam Kiai, ya tergantung orangnya masing-masing. Tuh, kalau emang ngajinya emang betul-betul niatnya karena Allah dan dia juga hatinya nggak ngaur kemana-mana, ya termasuk lagi puasa khusus namanya. Kan kadang-kadang ada aja orang badannya mengaji, badannya di rumah lagi mikirin bininya aja. Gitu. Ini bini gue udah sahur apa belum? Udah sahur belum? Gitu. Mana lebaran dikit lagi, bini belum salin. Gitu. Artinya hatinya tidak fokus mengingat Allah. Apa? Ya kan begitu. Kita mah sebagai laki-laki nggak ngapa-ngapa dah, nggak beli baju baru, go yang penting bini salin, kan begitu kong ya. Iya, ngalah bini kita mah, gitu. Gak apa-apa ya laki mah, gak beli baju baru, gitu. Apa dia bilang? Yang penting cukurannya. Begitu guys. Kalau emang pas ketika kita ngaji ini hati kita fokus mengingat Allah, hati kita nggak keluar kemana-mana, yaitu berarti kita sedang puasa khusus. Gitu. Hati kita selalu ingat kepada Allah. Ya ntar begitu kelar ngaji, hatinya udah kemana-mana lagi, udah berarti puasanya kelar. Gitu. Termasuk ya, gitu. Kalau memang hatinya betul-betul fokus. Gitu. Kan ngaji juga kan kita sedang ingat sama Allah, gitu. Sedang berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Berarti saat ini kita sedang menjalani puasa khusus. Hatinya lagi ingat sama Allah. Ntar begitu kelar ngaji lupa lagi aja.
Berarti ya, itu puasa ada 3. Minimal kita tingkatkan puasa kita ke puasa khusus dah. Minimal tuh. Kali kalau sampai setiap saat ingat sama Allah mah agak sulit. Minimal yang kedua dah. Gimana? Kiai, nambahin lagi. Cukup. Pak Yusuf kali? Enggak. Kiai Asli kali? Kiai Dila? Ada lagi yang mau tambahin? Bang Mak kali, Bang Mak? Enggak. Majudin? Cukup. Wa qad jaa'a fi fadli ramadhana akhbarun katsiratun syahiratun. Dan telah datang keterangan di dalam tentang keistimewaan bulan Ramadan di dalam khobar-khobar yang sangat banyak dan yang sangat terkenal, sangat masyhur. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamin nasu ma fi ramadhana minal yumni wal barakah latamannau ayyakuna haulan kamilan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau seandainya masyarakat tahu apa yang terdapat di dalam bulan Ramadan dari keberuntungan dan keberkahan, latamannau ayyakuna haulan kamilan, mereka pasti akan mengharapkan bahwa Ramadan ini 1 tahun penuh. Kalau memang masyarakat tahu keberkahan yang terdapat di dalam bulan Ramadan, pasti ngarepin bahwa 1 tahun ini semua Ramadan semua. Apa? Ngorok. Ya pasti ngarepin semua setahun ini Ramadan semua. Muharram nggak ada, Safar nggak ada, pokoknya semua Ramadan. Begitu. Pasti ngarepinnya begitu. Lagi mana nggak enak tadi kan? Tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, kerja sambil tidur ibadah. Tasbihnya berlipat ganda nilainya. Ibadah yang sunnah nilainya kayak yang fardu. Yang fardu nilainya berlipat ganda, kan gitu. Gimana nggak enak? Kalau orang-orang tahu itu, pasti mereka akan mengharapkan 1 tahun ini semuanya Ramadan semua isinya. Apa mau? Kalau pada tahu gitu. Apa tahu mah tahu? Tahu mah tahu gitu. Gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa fi riwayatin wa ma ta'akhkhara. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang berpuasa di bulan Ramadan betul-betul berdasarkan keimanan dan keikhlasan, bukan cuma sekedar ikut-ikutan. Orang-orang puasa ya saya ikut puasa lagi, malu kalau nggak puasa. Itu namanya tidak didasari keimanan dan keikhlasan. Ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, akan diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu, dan dalam riwayat yang lain ditambahkan wa ma ta'akhkhara, dan dosa yang akan datang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu. Itu ngapa ada ba alif begitu ya? Ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Orang yang qiyamul lail di bulan Ramadan karena keimanan dan keikhlasan akan diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Wa fi riwayatin wa ma ta'akhkhara gitu. Ada wa ma ta'akhkharanya. Apa Ustaz? Puasa Ramadannya menghapuskan dosa-dosa kita yang dulu pernah kita kerjakan dan yang nanti akan kita kerjakan. Qiyamul lail di malam bulan Ramadan pun seperti itu, menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Makanya begitu masuk bulan Syawal,
Id, badan kita bersih lagi seperti baru dilahirkan oleh ibu kita. Karena dosanya habis, sudah dihapusin. Kalau yang puasanya bener-bener puasa, terawihnya bener-bener terawih, qiyamul lailnya bener-bener qiyamul lail. Apa Mang Haji? Wa passaru qiyamahu bi sholatit tarawih. Dan para ulama mentafsirkan bahwa qiyamul lail di bulan Ramadan yaitu dengan cara sholat tarawih. Atau qiyamul lail yang lain. Ya, termasuk kita salah satunya sekarang ngaji ini ya qiyamul lail di bulan Ramadan. Yang penting isya dulu. Apa Ustaz? Kan tarawih syaratnya itu, syaratnya sholat isya dulu. Kalau udah sholat isya baru boleh tarawih. Apa Enrik? Ya jangan pengen main tarawih belum sholat isya. Enggak termasuk qiyamul lail. Enggak termasuk qiyamul lail bulan Ramadan, enggak. Makanya sholat isya dulu. Iya. Artinya dengan kita mengerjakan puasa dengan sungguh-sungguh dan qiyamul lail di malam bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh, kita akan dihindarkan dari perbuatan dosa gitu kayak. Jangan sampai kita ngerjain dosa gitu. Apanya? Yang puasa khusus juga dapat. Puasa khusus. Yang penting tadi jangan sampai puasa umum doang. Kalau puasa umum doang baru dah kosong pisan. Iya, minimal kagak disetrap dah dia mah. Gugur kewajibannya. Pokoknya imanan wahtisaban. Minimal yang kedua tadi, puasa khusus. Apaan dong boleh? Itulah min a'zomi makayidi syaiton, di antara tipu daya setan yang paling besar begitu. Begitu masuk bulan Ramadan, orang bukan siap-siap mau ibadah, malah bikin stand buat jualan gitu. Ada lagi tetangga kita malah pengen bikin lapangan bulu tangkis. Itu min a'zomi makanya di syaiton, termasuk tipu daya setan yang paling besar. Udah gitu ngomongnya cakep banget lagi, berkah Ramadan ini. Iya, ya. Sampai nungguin sahur. Ya harusnya Ramadan kita isi dengan berbagai macam ibadah, bisa banget gitu. Habis tarawih udah pada nganggur, nungguin sahur dah, bikin lapangan badminton, kalau nggak tenis meja dah. Gitu. Tumin a'zomi makanya di syaiton tuh Mang Pudin. Kan kalau bahasa kitab Risalatul Mu'awanah mah harusnya kita nyari bekal selama 11 bulan agar di 1 bulan ini kita bisa fokus beribadah. Itu bahasan Risalatul Mu'awanah. Dan dulu itu juga yang diajarkan sama Buya seperti itu. Kudunya mah jangan sampai 1 bulan ini dijadikan buat 11 bulan. Mumpung lagi Ramadan ini, dagang apa aja laku begitu. Apa Bang? Tapi biarin orang-orang mah, yang penting kita jangan gitu. Yang penting kita jangan. Nah, kalau ditagih repot. Saya suruh berhenti dagang, emang mau nyiapin buat buka gitu. Selama sebulan gitu lagi. Yang penting kita jangan kemudian.
Biarin orang-orang mah. Udah tuh jelas. Gitu kayak. Jadi wa mata akhoro artinya dengan kita berpuasa dengan sungguh-sungguh di bulan Ramadan dan kita qiyamul lail dengan benar di bulan Ramadan, nanti badan kita akan dihindarkan oleh Allah dari perbuatan maksiat. Gitu. Jadi kita nggak sampai ngerjain dosa. Gitu. Ada yang menafsirkan seperti itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lis-shaimi farhatani idza aftara faraha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu faraha bi shaumihi. Untuk orang yang berpuasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, untuk orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Idza aftara, yang pertama apabila dia berbuka, faraha bi fitrihi, dia merasa gembira dengan bukanya. Wa idza laqiya rabbahu faraha bi shaumihi, dan apabila dia bertemu dengan Tuhannya, dia gembira dengan pahala puasa yang dia bawa. Ya girang. Apa aja dirampet. Nasi, kolak, gorengan, sirupnya, kormanya, segala macam udah. Sampai bega, sujud tapi susah. Ah? Udah tuh. Waqala as-shaimu la turaddu da'watuhu. Rasulullah juga bersabda, orang yang berpuasa itu tidak ditolak doanya. Salah satu doa yang mustajab itu doa dari orang yang sedang berpuasa. Makanya orang yang lagi puasa banyak-banyakin doa. Mantap. Dari pagi sampai sore udah gitu aja doa. Kaya. As-shaimu la turaddu da'watuhu. Orang yang sedang berpuasa tidak ditolak doanya. Jangan dibahas yang pertama mah dah. Sama kan ada 4 kelompok tuh yang doanya tidak ditolak. Dakwatul mazlum, orang yang dizolimi. Yang kedua, orang yang sedang sakit. Maka kalau orang yang sedang sakit minta doanya. Ya, Ustaz Tiri, misalkan Ustaz gitu. Misalkan lagi orang sehat, udah kita datang ke rumahnya, Ustaz doain saya ya biar kaya gitu. Apa? Mau besok tengokin Bang Ipul. Minta didoain. Yang ketiga, doanya orang yang sedang berpuasa. Yang keempat, doa dari saudara yang jauh. Itu tidak ditolak doanya. Wa qala ba'duhum fil makna wa rabbika law absorta qauman tataba'at azaimuhum hatta laqad balagu al juhda. Itu absorta ya, titiknya dipindahin ke bawah. Wa rabbika law absorta qauman tataba'at azaimahum hatta laqad balagul juhda balagu al juhda la absorta qauman harabu an-nauma wartadu bi ardiyatit tishadi. Itu alifnya harusnya setelah sin tuh. Bi ardiyatit tasahudi wal tazamus suhda. Wasomu naharon daiman tumma aftoru ala bulgil akwati wasta'malul kadda
ulaika qaumun ahsanallahu fi'lahum wa abdalahum min husni fi'lihim al-khuluda. Dan ada ulama yang menjelaskan terkait tentang penjelasan ini, wa rabbika, demi Tuhanmu, lau absorta qauman tataba'at azaimahum atau azaimuhum boleh ya, dari fa'il dari tataba'at azaimuhum. Kalau seandainya kamu melihat satu kelompok orang yang mereka bahasa katanya enaknya apa ya? Mendorong semangat mereka, memupuk semangat mereka, hatta laqad balagu al-juhda, sehingga mereka sudah mencapai kesungguhan yang paling tinggi. Udah tuh. Kalau kamu melihat ada satu kelompok yang mendorong semangat mereka, memupuk semangat mereka, sampai mereka sudah mengerahkan kesungguhan mereka. La absorta qauman harabun nauma, kamu pasti akan menemukan satu kelompok orang yang meninggalkan tidur. Karena udah saking sungguh-sungguhnya, dia bakar semangatnya, sampai mereka rela meninggalkan tidur. Wartadu irtada yartadi, wartadu biardiyatit tasahudi, dan mereka mengenakan jubah-jubah begadang. Apa Ustaz? Tasahudi itu begadang, kiasan. Artinya dia paksakan diri dia untuk begadang, untuk melek. Waltazamu as-suhda, dan mereka memaksakan diri mereka untuk tetap terjaga. Wasomu naharon daiman, dan di siang hari mereka senantiasa berpuasa. Thumma aftoru ala bulgil aqwati, kemudian mereka berbuka dengan bekal makanan pokok yang mereka miliki. Wasta'malul kadda, dan mereka paksakan diri mereka untuk merasa lelah dan letih, untuk capek-capek. Ulaika qaumun ahsanallahu fi'lahum, mereka itulah kelompok yang Allah bikin bagus perbuatan mereka. Wa abdalahum min husni fi'lihim al-khuluda, dan Allah gantikan dari perbuatan mereka yang bagus itu surga yang abadi. Allah tukar, Allah balas dari perbuatan mereka yang bagus itu surga yang abadi. Itu baru orang yang betul-betul mengisi bulan Ramadan. Malamnya dia tinggalkan tidur dan dia paksakan terjaga. Siangnya dia tetap berpuasa meskipun badannya letih dan capek. Iya, pokoknya aktivitas tetap dia jalankan. Meskipun lagi puasa tetap dia jalankan aktivitas seperti biasanya. Malamnya begadang, qiyamul lail. Itu
Itu orang-orang yang betul-betul menjalankan Ramadan, mengisi bulan Ramadan dengan berbagai macam ibadah. Iya. Ya sama aja jadinya. Nggak ada bedanya antara hari-hari biasa dengan bulan Ramadan. Tetap dia jalankan seperti biasa. Itu baru. Malamnya dia tinggalkan tidur, dia paksakan dirinya untuk terjaga, dia isi dengan berbagai macam ibadah. Siangnya dia senantiasa berpuasa dan dia tetap paksakan dirinya untuk mau capek gitu. Kagak mentang-mentang puasa rebah aja gitu. Tiduran aja mentang-mentang puasa gitu. Hah? Nyari jadwal tidur. Apa maksud? Pakai ada jadwalnya. Itu baru. Apa Kiai? Nambahin? Enggak? Ya minimal banyakkan kita isi ibadahnya dibanding kongresnya gitu Kiai. Minimal tuh. Ya ibaratnya kalau malam itu 12 jam ya minimal yang 8-nya kita pakai ibadah, sisanya kongres dah gitu. Kali kalau sampai ibadah mulu mah kayak orang bener kita gitu. Ya tapi meskipun kumpul-kumpul sama temen ya minimal kita usahakan tadi tuh jangan sampai ketika ngumpul itu kita ngomongin orang gitu. Kita gibah, iya majlis gibah jadinya gitu. Mentang-mentang puasa udah berhenti orang mana lagi ayo be gitu. Ngomongin orang aja. Ya kalau bisa tetap jangan sampai seperti itu. Gitu. Ya minimal banyakkan ibadahnya dibanding kumpul kagak jelasnya, dibanding kongresnya gitu Kiai. Minimal. Apalagi kan kalau misalkan kumpul-kumpul bahas pengajian, bahas masalah yang lain gitu. Yang penting jangan sampai ada ngomongin orangnya aja. Cakep udah itu. Gitu Kiai. Masih cakep itu. Ya saya belum bisa kalau sampai dari maghrib sampai subuh ibadah aja belum bisa juga saya repot juga. Apa Bang? Udahnya siangnya tidur aja, malamnya kongres doang lagi, ya. Makanya kagak berasa udah mau lebaran aja, iya begitu bisa. Apa Hendrik? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dikit lagi ya. Man qoma lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar karena keimanan dan keikhlasan, maka dosa-dosanya akan diampuni. Dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Wa hiya fi ramadhana fil ushril akhir minhu. Dan malam Lailatul Qadar itu double ya. Udah malam juga, udah Lailatul Qadar juga. Dan malam Qadar itu adanya di bulan Ramadan pada 10 malam terakhir. Tapi ada juga sependapat yang bilang bahwa malam Qadar itu ya dari awal Ramadan juga sudah ada. Tapi yang masyhur memang yang terkenal di 10 terakhir bulan Ramadan. Apa Kiai? Iya. Emang beratnya begitu. Apa Pak Yusuf? Iya, makin besar nilainya, makin berat ngerjainnya. Gitu. Kalau awal-awal mah musola, masjid masih penuh. Udah akhir-akhir itu kapan?
Orang saya pernah taraweh cuma berdua. Hah? Kagak, Bilalnya saya juga. Yang belakang cuma makmum doang, ya kagak bisa. Itu adanya di 10 terakhir bulan Ramadan. Wa an Abi Mas'ud Al-Ghifari annahu sami'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min 'abdin yasumu yauman min ramadhana illa zawaja zaujatan minal huril aini fi khimatin min durratin mujawwafatin mimma na'atallahu hurum maksuratun fil khiyam. Itu Al-Quran itu ya, bukan ya, bukan ta, itu ya, itu fil khiyam. Ala kulli imra'atin minhunna sab'una hullatin laysa minha hullatun ala launil ukhra wa yu'ta sab'ina launan minat tibi laysa minhunna rihu launin ala rihil akhari likulli imri'in minhunna likulli imra'atin minhunna sab'una sariron min yaqutatin hamro'a muwasyahatan bidurri ala kulli saririn sab'una firoshan wa ala kulli firoshin arikatun likulli imra'atin minhunna sab'una alfi wasifatin lihajatiha wa sab'una alfi wasifin ma'a kulli wasfin sohfatun min dahabin fiha launun min ta'amin tajidu li akhiri luqmatin minha laddatun lam najidha li awwaliha. Biarin dah kita tambahin dewek meskipun gak ada tulisannya. Wa yu'ta zaujuha mitlu dzalika ala saririn min yaqutin ahmaro alaihi sauranu min dahabin muwasyahin biyaqutin likulli yaumin somahu min syahri ramadhana siwa ma amila minal hasanati rawahu Tirmidzi wal Hakim. Dari Imam Abi Mas'ud, sahabat Abi Mas'ud Al-Ghifari, bahwasanya beliau mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap orang yang berpuasa satu hari di bulan Ramadan, dia akan menikahi satu bidadari yang terdapat di dalam sebuah kemah yang terbuat dari intan. Seperti apa yang telah disifati oleh Allah di dalam Al-Quran, hurum maksuratum fil khiyam. Ala kulli imra'atin minhunna sab'una hullatin. Masing-masing setiap perempuan itu memakai 70 perhiasan. Laysa minha hullatun ala launil ukhra. Setiap satu perhiasannya tidak sama dengan perhiasan yang lain. Kemudian satu bidadarinya pakai 70 perhiasan. Wa yu'ta sab'ina launan minat tibi, dan dia diberikan 70 macam minyak wangi, parfum. Laysa minhunna rihu launin ala rihil akhari. Masing-masing parfum itu berbeda aromanya dari yang lain. 70 parfum dan masing-masing aromanya beda. Likulli imra'atin minhunna sab'una sariron. Untuk satu bidadarinya disiapkan 70 ranjang min yakutatin hamro'a, dari batu yakut warna merah. Muwasyahatun bidduri, yang dihias dengan intan. Ala kulli saririn sab'una firoshan, di setiap ranjangnya diberikan 70 kasur. Apa Yusuf? 70 kasur. Hah? Ala kulli firashin arikatun.
Untuk setiap kasurnya ada gelas-gelas. Likulli imra'atin minhunna sab'una alfi wasifatin. Untuk satu bidadarinya diberikan 70.000 pelayan. Lihajatiha yang memenuhi kebutuhannya. Pelayannya 70.000 satu bidadari. Itu yang nggak kebayang istananya segede apa gitu. Kalau satu ranjang kasur 70. Wa sab'una alfi wasifin ma'akul liwasfin sohfatun min dahabin. Dan 70.000 pelayan itu masing-masing pelayannya memegang satu nampan dari emas. Fiha launun min ta'amin, yang di dalamnya terdapat berbagai macam makanan. Tajidu li akhir luqmatin minha laddatun lam najidha li awwaliha. Yang setiap gigitannya memiliki kelezatan yang berbeda-beda. Tuh gampangnya begitu ngertiin Ustaz. Gigitan akhirnya rasanya berbeda, kelezatannya berbeda dari gigitan awalnya. Udah langsung aja, setiap gigitannya kelezatannya berbeda. Nggak kebayang dah kita. Kalau sekarang paling ada tuh roti apa? Itu cuma 6 rasa paling. Roti sobek ya. Paling 6 rasa. Ini setiap gigitannya beda rasa. Tuh bisa ngebayangin doang udah. Wa yu'ta zaujuha mitlu dzalika, dan suaminya pun diberikan hal yang sama. Bidadarinya diberikan yang tadi sudah disebutkan, kita yang puasanya juga diberikan yang sama seperti itu. Ala saririn min yaqutin ahmaro alaihi sauronu. Diberikan di atas ranjang yang terbuat dari yakut warna merah, yang di atasnya gelas ini ya. Di atasnya ada gelas dari emas. Tadi kalau arikatun itu bukan gelas sebenarnya. Ala kulli firashin, di atas setiap kasurnya itu arikatun terdapat sandaran. Ada sandaran. Hah? Apa? Ya oke begitu dah. Guling, bantal yang buat nyender gitu. Muasyahun biyakutin, yang dihias dengan batu yakut. Likulli yaumin somahu min syahri ramadana, untuk setiap satu hari yang dia puasa di bulan Ramadan. Satu hari berpuasa di bulan Ramadan, imbalannya seperti ini. Hah? Jadi orang kaya. Nah, habis di surga sih bisa. Siwa ma'amila minal hasanati, belum termasuk dari perbuatan baik yang dia kerjakan. Apalagi kalau diisi dengan perbuatan baik. Ini baru pahala puasanya doang. Belum ngapa-ngapain tuh, belum diisi sama zikir, belum diisi sama baca Quran, belum. Baru puasa doang. Rawahu Tirmidzi wal Hakim, ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Hakim. Terus ini nih. Dari jam 1. Dikit lagi. Apa udah cukup situ dulu ya? Wa qala Waqi fi tafsiri qaulihi ta'ala, jam 1. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin.